Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Soleh Kurniawan, mahasiswa dari UNITA asal Indonesia. Ada beberapa pertanyaan. Pertama ditujukan kepada Dr. Hakim, yaitu seperti yang dokter katakan tadi bahwa sekarang ada proyek Arab Saudi untuk mengadakan satelit atau internet seperti itu. Pertama, apa tujuan dari proyek tersebut? Apakah memang ada kesananya atau kedepannya akan berpengaruh kepada permulaan pada bulan Ramadan sama Idul Fitri? Karena sampai sekarang khususnya di Serantau Nusantara, Malaysia, Indonesia sama Brunei termasuk selalunya berbeda. Kenapa penyebab perbedaan tersebut? Apakah memang ada 10 matahari kah atau bagaimana? Atau 10 bulan atau bagaimana? Sehingga tidak pernah satu tahun di Serantau Nusantara ini sama permulaan bulan puasa sama Idul Fitri. Sehingga terkadang menimbulkan berbagai perpecahan di antara kaum umat Islam sendiri. Yang kedua, apakah memang hisab dengan ru'yah itu tidak akan pernah ketemu? Ada beberapa golongan atau masyarakat yang memang menggunakan hisab, bagian lain menggunakan ru'yah. Menggunakan ru'yah, misalnya bulan puasa jatuh hari Isnin, yang hisab ternyata hari Selasa. Di mana itu masalahnya seperti itu? Terus yang keduanya, yang adalah pertanyaan untuk yang membantang terakhir. Tadi dikatakan bahwa permulaan awal tahun Hijriah itu adalah ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Apakah memang sebelum itu tidak ada hitungan tahun atau bagaimana? Atau memang bulannya berbeda? Atau nama bulan itu sama ketika Hijriah, sebelum Hijrah sama sebelumnya? Nah itu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dari siapa? Nama saya Cecep Soleh, pelajar master di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Brunei. Saya jawab aja. Terima kasih. Ini mestinya saya menjawabnya Kang Cecep ya, karena kalau mengingat namanya itu dari Jawa Barat ini ya, satu kota dengan satu provinsi dari Lembang, Bandung gitu. Jadi betul Pak Cecep. Saya pakai bahasa Indonesia juga ya jawabnya ya. Membangun satu International Moon Station program itu sebenarnya dalam rangka membangun satu database yang komprehensif dari penampakan bulan. Penampakan itu bukan dalam arti melihat jin di bulan gitu ya, tapi menampak bagaimana kita. Kenapa? Karena program ini mencoba memasukkan kaedah-kaedah saintifik dalam mencoba membangun satu pengetahuan kita tentang moon sighting, lunar sighting itu. Dan tentu aja ini didasarkan pada keyakinan bahwa karena bulan, sistem bumi, bulan, dan matahari itu adalah sistem yang sudah ditelaah secara mendalam. Tinggal bagaimana umat Islam memanfaatkan body of knowledge dari ini untuk membangun satu pemahaman yang lebih baik daripada waktu-waktu yang berkenaan dengan fenomena astronomi yang namanya bulan dan matahari. Jadi tentu aja tidak ada pretensi untuk mencoba mengubah cara orang beribadah, tapi mencoba memasukkan kaedah-kaedah ilmiah sehingga kita bisa lebih presisi lagi dalam mencoba menghitung dan menentukan waktu ibadah yang lebih baik. Nah, tentu aja pertanyaan bisa meluas, apakah ke depan ini punya prospek menyatukan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena emang kalender Komariah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Harudin itu satu keniscayaan bahwa perbedaan itu bisa terjadi karena garis tanggal bulan itu kita lihat tadi ya dalam peta itu tidak berlaku untuk seluruh belahan bumi kan? Ya, karena referensi kita adalah bulan dekat. Bulan itu dekat loh, hanya 384.000 km dari bumi. Coba kalau dengar ceritanya Profesor Bun Raksar ada million kilometer. So, moon is very close, astronomically speaking.
Oleh karena itu bisa aja ada perbedaan dari bayangannya bulan, penampakannya bulan, kapan bulan baru new moon itu akan terjadi dari waktu ke waktu. Persoalannya adalah begini, bagi sebagian umat ada meyakini bahwa yang mesti dilakukan adalah ru'yatul hilal atau wujudul hilal untuk melihat wujudnya. Tapi ada yang cukup bersandar pada ru'yatul hilal, menghisap aja, menghitung. Itu terpulang pada kembali umat ya. Tapi saya contohnya adalah seorang saintis. Saya yakin bahwa kita di samping menghisap harus juga meru'yat. So we compute and we observe. That is science. Jadi atas dasar keyakinan itulah tidak cukup hanya menghitung sebenarnya. Kita juga harus meru'yat. Namun tidak gampang meru'yat. Banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk tidak bisa atau bisa tidak sukses dan sukses dalam meru'yat. Kalau cuacanya buruk, tentu kita nggak bisa meru'yat ya, nggak kelihatan bulannya. Atau kalau bulannya sudah terbenam atau matahari dengan bulan jaraknya hanya 2 derajat, itu impossible. Jadi dalam accurate times itu ada not possible, ada impossible ya Pak Baharudin ya. Kalau not possible itu still possible. Tapi kalau impossible itu negatif. Kalau not possible itu bisa. Nah, persoalan adalah pertentangan itu sering terjadinya pada masalah di situ. Kriteria kita dalam menentukan itu sangat berbeda. Nah, kenapa bisa berbeda sehari? Betul. Kalau misalnya 1 Syawal nanti ya Pak Baharudin ya, itu ijtima itu terjadinya tanggal 29 pukul 10 ya, 11. Can we observe? Itu possibly no. Karena terlalu dekat bulan dari bumi. Nah, orang yang menganut paham meru'yat itu akan menunggu dulu sampai melihat bulan. Barulah berhari raya. Tapi if you believe on hisab, then you just lakukanlah perayaan. Nah, di sini persoalan mulai muncul karena ketika orang merayakan bagi sebagian itu jadi haram. Karena tidak diharamkan kan berpuasa pada waktu hari raya. Persoalan itu muncul di situ jadinya. Jadi akhirnya bukan pada sainsnya sebenarnya, tapi lebih pada bagaimana kita. Nah, himbauan dari Profesor Baharudin sangat baik. Kita bangun satu database, empirical database, to sharpen the view of how we make scientific metodologi. Dan salah satu solusi ke arah itu adalah membangun satu international moon station untuk seluruh dunia. Atas dasar keyakinan bahwa kalau satu tempat tidak bisa diamati, tempat lain dengan cuaca yang lebih baik bisa diamati, dan kita akan punya database dari hilal yang lebih baik dan bisa membawa kita pada pencerdasan ke masa yang akan datang gitu ya. Jadi beginilah sains, memang nggak ada sains yang hasilnya cepat bisa dirasakan. Harus lintas generasi baru kita bisa. Pengetahuan kita tentang hisab dan ru'yat itu dibangun ratusan tahun ya oleh khalifah. Masa-masa setelah Rasulullah baru kita punya pemahaman yang baik. Sampai sekarang pun kita masih belum paham kan? Sudah 1342 tahun loh. Ya. Artinya kita niscaya akan bisa melakukan itu dengan makin mengajak bahwa harkat dari scientific observation of moon itu not only Southeast Asia, not only Middle East, tapi seluruh dunia. Idenya seperti itu ya, ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Makasih atas pertanyaannya. Terusnya mungkin pembentang ketika menjawab soalan tadi, yaitu mengenai dengan nama bulan ya sebelum hijrah Rasulullah. Terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi. Dan kalau saya dah terangkan tadi, takwim sebelum Sayyidina takwim sebelum hijrah ini ditentukan berdasarkan peristiwa besar. Jadinya antara masyarakat sebelum tu menggunakan contoh dia berdasarkan tahun peristiwa besar. Contohnya tahun pembinaan Kaabah ataupun tahun banjir besar yang melanda Mekah pada ketika itu. Jadi kalau kita tengok, kalau masa zaman Nabi pun Nabi lahir pada tahun gajah. Seterusnya masa kematian Sayyidina Khadijah pun dikenali sebagai tahun duka cita. Dan seterusnya tahun pembukaan kota Mekah. Dia berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa besar. Jadi kalau kita tengok tempoh antara peristiwa-peristiwa besar tu lama kan. Jadi dia tak terperinci. Jadi Sayyidina Umar ni bila dah tetapkan 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah. Jadi kita tahulah bulan tu bulan Syakban tu, katakanlah kalau orang berhutang pada bulan Syakban,
dan dia kena laksanakan pada tahun keberapa. Jadinya kalau dah spesifikkan tahun ketiga hijrah, keempat hijrah, jadi senanglah pengurusan pentadbiran negara nanti. Harapnya dapat menjawablah soalan dia.